Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara membaca aksara paku bahasa Akkadia. Nah, di sini kita akan membahas atau meneruskan kembali dari video sebelumnya, yaitu cara membaca terkait suku kata, kemudian ideogram atau logogram, dan terakhir determinatif. Di sini ada lanjutan dari suku kata sebelumnya, itu suku kata gabungan. Artinya ada simbol yang mewakili dua konsonan, seperti itu ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah simbol yang mewakili bunyi bit, gitu ya. Nanti akan kita lihat contoh kalimatnya atau contoh katanya seperti apa. Kemudian ini simbol kedua, dia mewakili kata atau bunyi dan. Kemudian ini simbol ketiga mewakili bunyi khar. Nah, jadi dalam bahasa Akkadia itu ketika ada huruf dalam transliterasinya ada huruf H dengan ada lengkungan di bawahnya, itu dibaca seperti kha dalam bahasa Arab. Khar. Kemudian berikutnya itu ada simbol seperti ini yang dibaca man. Nah, sekarang kita lihat contoh dalam katanya. Di sini kita punya 3 simbol, ya ini bit ya dalam kalimatnya. Ini bit, bit. Nah, ini bit. Kita tulis bit. Nah, simbol kedua ini dibaca hal. Bit hal. Nah, sama seperti H ini ya, bit khal. Nah, ini adalah simbol lu ya. Ini udah kita bahas sebelumnya. Bit khalu artinya pelana kuda. Kemudian kata kedua yaitu kata danu ya. Di sini kita jadikan dua huruf n ya, karena masing-masing mewakili huruf n ya. Dan nu, jadi digandakan dan nu. Artinya itu besar ya, agung atau besar. Oke, kemudian contoh berikutnya adalah ini khar. 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 Kemudian khara, ini ra ya, khara. Khara. Nah, ini ada huruf A, jadi baca panjang hara. Nah, di sini haranu. Haranu artinya jalan ya, haranu. Nah, ini dalam bahasa Syriak atau Surani juga ada kata urhoy ya. Mirip dengan kata haranu artinya jalan. Urhoy atau urha. Urha jalannya. Nah, kemudian yang terakhir ada kata man, di sini ada simbol man. Nah, kemudian di sini ada da, manda. Yang terakhir mandatu. Nah, mandatu artinya adalah hadiah. Ya, mandatu adalah artinya hadiah. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke ideogram. Ini dalam istilah lain disebut logogram ya. Jadi ada dua istilah untuk maksud yang sama, logogram. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini simbolnya kita bahas sebelumnya ya. Kalau dalam syllable atau suku kata dia dibacaan. Tapi di sini sebagai ideogram dia bisa dibaca ilu atau ilum, kemudian syamu atau syamum ya, Tuhan atau langit. Kemudian simbol berikutnya ini adalah abu ya. Abu artinya ayah. Nah, di sini abu itu kalau sebagai bunyi dia mewakili bunyi ad. Nah, sebenarnya ad ini diambil dari bahasa Sumeria yang artinya ayah, gitu ya. Kemudian simbol berikutnya adalah kata, simbol ini mewakili kata ummu, ya artinya ibu. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada simbol an di dalam simbol ini. Jadi dua simbol ini gabungan ya. Jadi an itu digunakan untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan, ketuhanan. Nah, di sini simbol ibu itu memiliki simbol an ini, ya artinya orang-orang
Sumeria, orang-orang Akkadia itu sangat menghormati ibu, sehingga diberikan simbol an ini pada simbol kata umunya. Berikutnya adalah umu. Nah, di sini umu di sini artinya hari ya. Umu, syamsyu, pisu. Nah, kemudian berikutnya ada simbol shumu, artinya nama. Jadi kalau kita mau bilang nama dalam bahasa Akkadia, kita cukup tulis seperti ini, shumu, artinya nama. Dan berikutnya ada kata lishanu, artinya bahasa. Lishanu. Kemudian ini berikutnya ada dua simbol yang mewakili satu ideogram. Nah, ini ada an lagi ya, ada an lagi. Ini dibaca kakabu, artinya kaukabun ya, planet kaukabun. Kemudian di sini ada dua simbol. Simbol dia mewakili ideogram Ekalu. Ya, Ekalu adalah istana. Nah, Ekalu ini sebenarnya kalau kita mau runutkan, itu berasal dari bahasa Sumeria. Artinya rumah. Rumah. Nah, Kalu itu berasal dari kata Gal. Ini juga bahasa Sumeria. Gal itu memiliki makna besar. Gal. Jadi, Egal artinya rumah besar atau istana. Nah, seperti kata Lugal. Lugal itu artinya raja. Berasal dari kata Lu, laki-laki, dan Gal, besar, laki-laki besar. Laki-laki agung, artinya raja dalam bahasa Sumeria. Gitu ya. Jadi ini artinya besar. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat lagi simbol berikutnya. Di sini kita 3 kata ya. 3 kata. Ini tidak mewakili suku kata ya. Jadi ini 3 simbol ini dibaca sulupu. Artinya ini kurma. Kurma. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita mungkin bertanya-tanya, kapan kita baca kata ini sebagai ilu, dan kapan kata ini kita ucapkan sebagai syamu, langit. Kapan dibaca sebagai Tuhan atau kapan dibaca sebagai langit. Nah, di sini ada caranya, yaitu ini ilu ya. Ini ilu, kalau tidak ada tambahan lain, ini dibaca ilu. Ini disebutnya pelengkap fonetik ya, supaya si pembaca tidak bingung. Ini ditulis oleh para penulis dari Assyria. Nah, kemudian kalau syamu itu dia ditambahkan satu simbol, yaitu U. Nah, kalau kita membaca dalam teks, dalam cuneiform atau aksara paku, ada simbol seperti ini, artinya syamu, sementara ini adalah ilu. Oke, berikutnya adalah determinatif atau kata penentu. Ya, kata penentu. Simbol ini, lagi-lagi simbol ini muncul ya, simbol yang paling mudah dihafal. Simbol dengan bunyi an sebagai fonet, sebagai syllable, dan ilu sebagai ideogram, dan ini dalam determinatif dia dibaca. Dia hanya penentu aja. Kalau di simbol ini dia menandakan pertama itu untuk dewa. Dari dewa, raja biasanya ada simbol-simbol seperti ini, atau yang dimuliakan gitu ya. Tokoh yang dimuliakan biasanya ada simbol seperti ini. Di sini ada dua kata D, ini artinya dari bahasa Sumeria itu dinggir ya. Di tulisannya digir, dibaca dinggir, yang artinya Tuhan. Ilu dalam bahasa Akkadia atau ilum, dan di sini artinya kedua simbol ini tidak dibaca, hanya dituliskan aja. Ketika kita baca, kita katakan Asyur, artinya dewa Asyur. Kita tahu dia dewa dari mana? Karena di sini ada simbol digirnya. Nah, kemudian determinatif kedua yaitu ini. Nah, ini ada kata yang sama, yaitu Asyur. Sama-sama katanya Asyur, tapi determinatifnya berbeda. Kalau ini ilu, sementara yang ini adalah alu. Alu Asyur, artinya kalau alu adalah kota. Ya, ini adalah kota Asyur. Kalau ini dewa. Gitu ya, kepercayaan orang-orang Akkadia. Nah, kemudian
di sini ada simbol seperti ini. Juga ketemu lagi kata Asyur. Kata Asyur. Sementara ini adalah untuk negara. Ya, Matu Asyur. Nah, ini matunya nggak dibaca ya. Ini adalah determinatif menunjukkan negara. Dan ini adalah ki menunjukkan tempat. Jadi di sini diapit oleh dua determinatif di depan dan di akhir. Tapi ketika dibaca cukup Asyur. Gitu ya. Nanti yang membedakan Asyur maksudnya adalah kota atau dewa atau negara, maka ada determinatifnya di sana. Kemudian simbol berikutnya adalah ini menunjukkan simbol untuk perempuan ya. Ketika menulis perempuan, kita gunakan simbol seperti ini sebagai determinatif yang tidak dibaca. Nah, ini ada simbol lagi, dia dibaca asyatu artinya istri, asyatu. Kemudian simbol berikutnya adalah ini, yang kita baca Nishanu. Ya, Nishanu adalah nama bulan dalam Akkadia. Nama bulan ini diwariskan ke bangsa berikutnya, itu bangsa Suryani, dan juga dalam bahasa Ibrani pun ada kata Nisan ya. Bulan Nisan itu berasal dari bangsa Akkadia. Nah, ada kata Arhu di sini. Ini Arhu. Ini simbol untuk menunjukkan bulan. Ya, kadang-kadang ya tidak dibaca, dan kadang-kadang kalau memang perlu untuk supaya tidak terjadi ambigu, maka dibaca Arhu. Oke, kemudian simbol berikutnya ini adalah Syare. Syare ini artinya raja ya. Ini raja. Yang dibaca asalnya adalah Syaru. Syaru artinya raja. Kemudian di sini ada penanda bunyi perubahan. Dalam bentuk jama dibaca Syare. Dan ini adalah determinatif yang diletakkan di akhir sebagai plural. Jadi artinya setiap ada kata seperti ini, maka ini dibacanya jamak. Ya, dibacanya artinya dia adalah katanya jamak, syari. Nah, ini adalah ada contoh dari tel amarna ya. Tel amarna ini nggak dibaca semua, kita fokus kepada determinatif ya. Ini di sini ada kata alu. Alu dan juga alu ya. Sama simbolnya seperti kita sudah bahas sebelumnya. Alu ini ada kata kha. Kemudian ada kata za. Ti. Nah, alu khazati, atau kalau secara bahasa Sumernya uru khazati, artinya ini kota Gaza ya. Jadi kota Gaza sudah ditulis. Ini merupakan surat dari seorang gubernur Gaza, Yibirti kalau nggak salah, untuk Raja Mesir ya. Nah, ini yang jadi contoh ada kata ini, yaitu alu atau uru ya. Ini adalah khazati atau Gaza. Kemudian ini adalah inskripsi ketika terjadi penyerangan atau invasi bangsa Babilonia ke Yerusalem. Yang menjadi contoh adalah kata di sini ya, baris ketiga, yaitu ini Anamuchi. Nah, ini Anamuchi. Ini ya al. Ini ada contoh alnya adalah ini nih. Ini al atau alu. Al-i-yahudu. Al-yahudu adalah kota Yahudu atau Yudea. Ya, Yudea atau kota Yahudu ya, yang asal muasal tersebarnya istilah Yahudi adalah dari orang-orang Babilonia. Ini adalah Anamuchi dan atau melawan Al-Yahudu. Al-Yahudu adalah kota Yudea. Al-Yahudu ini sebagai alunya. Kemudian ini I-Yahudu. Nah, seperti itu ya. Baik, kalau gitu dalilu. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat.